Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 270 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat red velvet cake panggang yang sederhana, tapi rasanya enak dan teksturnya juga lembut. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar red velvet panggang yang menggunakan bahan dasar margarin. Kali ini, kita akan membuatnya dengan menggunakan bahan dasar minyak goreng. Tinggal pilih yang mana, margarin atau minyak goreng. Dua-duanya rasanya enak dan teksturnya juga lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Untuk resep ini, saya minimalkan penggunaan pewarna dan red velvet pastanya. Jadi kalau kita ingin supaya nanti warnanya lebih merah lagi, silahkan tambahkan pewarna dan red velvet pastanya sesuai dengan selera kita masing-masing. Resep saya ini hanya menggunakan setengah sendok makan red velvet pasta. Kelompok bahan pertama, 175 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 15 gram tepung maizena, 5 gram coklat bubuk atau ini setara dengan 1 sendok makan. 1 sendok teh soda kue. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Kelompok bahan kedua, 3 butir telur ayam ukuran sedang, ini kurang lebih beratnya 200 gram, 200 gram gula halus, 200 ml minyak goreng. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain, asal pilih yang bening. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Lalu, setengah sendok teh esen vanila. Kalau misalkan kita tidak punya yang bentuknya cair, bisa juga menggunakan yang bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kelompok bahan ketiga, 150 ml susu full cream cair ya. Setengah sendok makan perisa red velvet. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini saya beli lewat Allshop ya, karena kebetulan di tempat saya tidak ada. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang kotak ya. Ini ukuran 20 cm. Ini nanti kita alasi dan kita olesi dengan margarin bagian bawah dan sekelilingnya ya. Langkah pertama, campur bahan kelompok pertama ya. Jadi ada tepung terigu, tepung maizena, coklat bubuk, dan soda kue. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Boleh kita saring ya. Langkah berikutnya, campur susu cair dengan perisa red velvetnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau kita ingin supaya nanti hasilnya ini bisa merah ngejreng, maka ini bisa kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh pewarna merah muda ya.
Tapi ini tidak saya tambahkan pewarna. Cukup dengan menggunakan pasta red velvet. Langkah berikutnya, campur gula halus, esen vanila, minyak, dan garamnya. Lalu ini kita kocok sampai lembut ya, sampai tercampur rata. Sementara kita membuat adonan, kita panaskan ovennya ya. Ini saya cuma menggunakan oven tangkring. Jadi nanti begitu selesai adonannya, ovennya sudah panas, siap untuk kita gunakan. Ini adonannya sudah lembut, gulanya juga sudah larut ya. Lalu masukkan satu persatu telurnya sambil terus kita kocok ya. Ini kita kocok sampai kental. Gunakan kecepatan sedang ya. Kemudian masukkan lagi sisa telurnya. Kocok sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan selang-seling antara tepung dan susunya. Secara bertahap, masukkan sedikit dulu. Kocok sampai rata. Lalu masukkan susunya. Kocok lagi. Masukkan tepungnya. Lalu masukkan lagi susunya. Dan seterusnya sampai semuanya selesai. Ini sudah tercampur rata. Lalu matikan mixernya. Jangan panik kalau melihat adonannya cair ya, karena memang ini karakter adonannya agak encer seperti ini. Kemudian ini kita tuang ke dalam loyangnya. Setelah kita ratakan, lalu ini kita panggang, kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring ya. Masing-masing oven tentu saja berbeda karakternya ya. Jadi kita perlu mengenali oven kita masing-masing untuk hasil terbaik. Kalau oven kita diperlengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Ini kita panggang sampai matang ya, kurang lebih sekitar 35 hingga 45 menit. Sampai permukaannya ini tidak lengket. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya. Karena ini teksturnya sangat rapuh, maka begitu keluar dari oven, ini kita biarkan agak dingin dulu, baru nanti kita keluarkan dari loyangnya. Bahan berikutnya, bahan untuk buttercreamnya, 75 gram gula pasir, 45 ml air atau ini setara dengan 3 sendok makan, 100 gram mentega putih, 50 gram margarin, dan 1 sendok teh perisa keju. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, kita buat simple sirupnya. Caranya, campur gula pasir dengan airnya, lalu ini kita rebus dengan menggunakan api cenderung kecil sambil kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Ini sudah mendidih. Pastikan gula pasirnya ini larut semuanya ya. Kemudian kita dinginkan. Setelah simple sirupnya ini betul-betul dingin, maka campur dengan mentega putihnya. Lalu ini kita kocok sampai tercampur rata, sampai lembut.
Setelah tercampur rata, lalu masukkan margarinnya ya. Kembali kita mixer sampai betul-betul lembut. Kita kocok sampai mengembang ya. Sampai putih, lembut, dan mengembang. Lalu masukkan perisanya, kita kocok kembali sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya ya, buttercream yang sudah jadi. Ini lembut sekali teksturnya dan harum baunya. Ini cake yang sudah dikeluarkan dari loyangnya. Kemudian bagian atas ini kita kerok kulitnya supaya nanti buttercreamnya bisa menempel dengan baik. Tapi saya lebih senang menggunakan bagian dasar atau bawahnya ini menjadi bagian atasnya. Jadi tidak perlu saya kerok permukaannya ya, karena nanti bagian atas ini menjadi bagian bawahnya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Ini sudah saya balik. Kemudian kita belah jadi dua ya, sama tingginya. Kalau misalkan kita tidak punya peso panjang seperti ini, supaya nanti hasilnya bisa sama, maka kita belah dengan menggunakan benang jahit. Caranya, bagian samping-samping ini kita iris kurang lebih 1 cm ke dalam ya. Usahakan sama tingginya. Kita belah kurang lebih 1 cm ke dalam ya, seperti ini. Sampingnya juga seperti ini ya. Semua. Setelah samping-sampingnya kita iris ya, lalu kita masukkan benang jahit seperti ini ya. Diikuti aja, baru nanti kita tarik pelan-pelan. Kita masukkan ya, seperti ini. Lalu kita tarik perlahan-lahan ya, sampai terpotong semuanya. Nah, ini sudah terpotong sama rata seperti ini ya. Tinggal kita olesi dengan buttercreamnya. Jadi, kalau kita tidak punya pisau panjang, kita tidak perlu khawatir ya. Kita bisa menggunakan benang jahit untuk membelah cake-nya biar sama rata. Kemudian kita olesi permukaannya dengan buttercream. Karena teksturnya ini gampang beremah, maka supaya nanti buttercreamnya tetap bersih, tidak ketempelan remahannya, kita masukkan dulu ke dalam contong seperti ini ya. Baru kemudian ini nanti kita semprotkan di atas permukaan, lalu kita ratakan dengan spatula. Kalau langsung bisa menempel nanti remahannya ke dalam buttercreamnya. Lalu kita ratakan dengan spatula seperti ini. Kalau kita nggak punya spatula, kita bisa menggunakan solet ya, seperti ini ya, sampai rata. Kalau langsung kita oleskan ke atas permukaannya ya, itu biasanya menempel. Ini tipis aja ya. Kemudian
Ini kita rekatkan satu bagian cake-nya lagi ya. Kita tempel satu bagian cake yang tadi ya. Kemudian atasnya kita oles lagi dengan buttercream. Caranya sama ya. Kita masukkan dulu ke dalam contong plastik supaya nanti remahannya tidak menempel ke buttercreamnya. Kita rapikan. Kemudian setelah kita olesi permukaannya dengan buttercream ini, lalu kita masukkan dulu ke dalam almari es atau kulkas ya, supaya nanti saat dipotong itu tetap bagus bentuknya. Buttercreamnya tidak belepotan kemana-mana ya. Jadi ini kita biarkan sampai buttercreamnya itu membeku, mengeras. Setelah buttercreamnya mengeras atau membeku, lalu ini kita potong-potong sesuai dengan selera kita. Ini saya potong jadi 20 ya. Kemudian ini kita topping sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya menggunakan topping keju dan cherry. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi. Ini teksturnya lembut sekali. Untuk hasil terbaik, maka gunakan minyak yang jernih. Gunakan telur yang masih bagus, yang putih dan kuningnya tidak tercampur, putihnya masih kental dan kuningnya kelihatan menonjol. Kalau kita menghendaki supaya nanti hasil cake-nya ini bisa berwarna merah menyala, maka bisa kita tambahkan 1/4 sendok teh pewarna merah muda atau merah cabai. Ini tadi saya cuma menggunakan pasta red velvet saja. Supaya penampilannya cantik, maka setelah kita olesi dengan buttercream, masukkan dulu ke dalam almari es sampai buttercreamnya mengeras atau membeku, baru kemudian kita potong-potong lalu kita topping sehingga nanti saat dipotong tidak akan belepotan buttercreamnya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini dengan catatan sesuaikan dengan oven yang kita gunakan. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat red velvet cake panggang yang sederhana, tapi hasilnya enak dan teksturnya lembut. Terima kasih telah menonton video ini.